Baik, tampaknya Prabowo Subianto saat ini sudah tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat untuk kemudian nanti menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Sumatera Barat, antara lain di Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar, dan juga di Kota Padang Panjang. Ada sekitar 67 masyarakat yang kemudian meninggal dunia akibat banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali menuju ke Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat untuk melihat prosesi penyerahan bantuan dari Presiden terpilih 2024-2029 dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang langsung mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat dan menyerahkan bantuan. Informasi yang kami dapatkan pemirsa, bantuan ini sudah berada di dalam truk yang sudah terparkir juga di dalam area Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Bantuan tadi menurut rekan kami sudah dikemas berisikan sembako, kemudian peralatan rumah tangga, hingga ada juga didistribusikan pakaian dan juga popok untuk anak-anak yang rumahnya ataupun orang tuanya ikut terdampak banjir bandang lahar dingin. Dari Forkompimda Sumbar juga turut menyambut kedatangan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029. Hadir juga Gubernur Sumatera Barat, kemudian para kepala daerah, kepala BNPB juga hadir turut menyambut Prabowo Subianto. Tempat untuk menyerahkan bantuan tadi sudah dipersiapkan semenjak pagi tadi. Kita juga sama-sama saksikan pemirsa di layar kaca persiapan yang dilakukan kunjungan dari Prabowo Subianto, di mana tadi sudah tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini dari layar kaca Anda bisa disaksikan bahwa Prabowo Subianto sudah datang kemudian melihat kondisi truk yang kemudian akan digunakan untuk menyerahkan bantuan secara langsung ke tangan warga di beberapa daerah, diantaranya adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kota Padang Panjang. Kedatangan Prabowo Subianto ini disambut oleh sejumlah kepala daerah Forkompimda Sumatera Barat seperti gubernur dan juga Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala BNPB, dan juga aparat TNI. Prabowo Subianto ini secara mendadak mengunjungi Sumatera Barat setelah melaksanakan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, pemirsa. Dan ini adalah merupakan kotak-kotak atau kardus yang sudah dikemas berisikan bantuan seperti sembako, kemudian alat rumah tangga, dan juga alat seperti popok, pakaian untuk balita. Mengingat kondisi di Sumatera Barat saat ini khususnya di beberapa wilayah masih berduka lantaran terjadi bencana alam terjangan banjir bandang lahar dingin. Terlihat Prabowo Subianto mengenakan topi sedang berbicara untuk nanti akan ada prosesi penyerahan bantuan bencana Sumatera Barat langsung dari Bandara Minangkabau di Sumatera Barat. Penyerahan bantuan pemirsa akan dilakukan atau prosesinya akan dilakukan langsung di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Untuk agenda dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029. Setelah penyerahan bantuan memang belum diketahui informasi dari rekan kami tadi mengingat agenda dari Menteri Pertahanan ini cukup padat. Agenda kedatangannya ke Sumatera Barat ini saja langsung dengan jet pribadinya tadi dari Abu Dhabi. Tampaknya Prabowo Subianto sedang berbicara dengan jajaran TNI Polri, kemudian Forkopimda Sumatera Barat untuk bagaimana kemudian nanti prosesi penyerahan bantuan kita akan sama-sama saksikan
Namun informasi yang kami dapatkan memang penyerahan bantuan sendiri akan dilaksanakan di Bandara Internasional Minangkabau dan nanti bantuan yang akan langsung didistribusikan oleh truk-truk. Ada puluhan truk, informasi yang kami dapat dari rekan kami, Wahyudi Agustadi. Ada puluhan truk yang memang sudah terparkir di Bandara Internasional Minangkabau. Kami informasikan kembali pemirsa, saat ini Prabowo Subianto sudah tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Dan kami akan nanti menanyakan langsung kepada rekan kami yang berada di sana, Wahyudi Agus, untuk menceritakan bagaimana kedatangan dari Prabowo Subianto, kemudian apa saja yang kemudian dibicarakan kepada Kepala BNPB ini turut hadir di sana, Gubernur juga hadir, aparat dari TNI, jajaran Polri juga turut hadir di sana. Terlihat pemirsa bersama dengan Prabowo Subianto sudah hadir juga turut untuk memberikan bantuan. Kepala BNPB juga turut hadir menyambut jajaran TNI Polri, kemudian Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Bupati Tanah Datar juga hadir untuk kemudian menyalurkan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto. Di mana tadi informasi yang kami dapatkan juga bantuan ini berupa sembako, peralatan rumah tangga, hingga popok dan juga baju ganti untuk balita yang terdampak banjir lahar dingin di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kota Padang Panjang yang terkena dan terdampak banjir bandang tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan, pemirsa, puluhan truk sudah disiapkan berisikan bantuan yang nantinya akan langsung didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak banjir bandang, antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga di Kota Padang Panjang. Menteri Pertahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 saat ini sudah hadir di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Prabowo mengunjungi Sumatera Barat untuk memberikan bantuan langsung kepada daerah-daerah yang baru saja tertimpa musibah banjir bandang. Informasi yang kami dapatkan pemirsa, sejauh ini sudah ada 67 orang meninggal dunia, di mana diantaranya 23 orang masih dalam pencarian, hasilnya masih proses evakuasi. Kita akan dengarkan pemirsa perbincangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga jajaran Forkopimda di Sumatera Barat. Akhirnya beda handphone. Bentar-bentar. Data terbaru yang kami terima pemirsa, 67 orang meninggal dunia akibat banjir lahar dingin. Kemudian 23 orang masih hilang, masih dilakukan proses pencarian dan juga evakuasi oleh tim terkait. 3 orang ini masih berada di Rumah Sakit Sijunjung dan belum teridentifikasi. Sementara itu pemirsa, dari pendataan dan informasi yang kami dapatkan ada 44 orang yang luka-luka.
Sementara itu 989 kepala keluarga terdampak. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak seperti di Kabupaten Agam, kemudian Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, ini proses normalisasi dan juga proses eh, pemindahan relokasi juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait, mengingat waktu tanggap darurat ini hanya 14 hari dan Kepala Palang Merah Indonesia Yusuf Kala pada saat kedatangannya ke Kabupaten Agam kemarin sempat mengatakan sebaiknya untuk para pengungsi hanya tinggal selama 2 minggu saja di pengungsian. Artinya wilayah ataupun daerah tempat tinggal dari para pengungsi ini kemudian akan disiapkan sebelum masa tanggap darurat habis. Saat ini pemirsa, Prabowo akan menyerahkan bantuan bencana berupa sembako, kemudian peralatan rumah tangga, kebutuhan balita kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang lahar dingin di wilayah Sumatera Barat, antara lain di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kota Padang Panjang. Tadi diinformasikan oleh rekan kami bahwa saat ini sudah terdapat puluhan truk yang mengangkut bantuan-bantuan tersebut dan nantinya akan langsung disalurkan, didistribusikan kepada yang membutuhkan kepada wilayah-wilayah terdampak. Saat ini Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 masih berbincang dengan Forkopimda Sumatera Barat. Hadir juga di sana adalah Kepala BNPB, kemudian jajaran TNI Polri, Gubernur Sumatera Barat, ada juga Bupati Tanah Datar yang langsung menyambut kedatangan Wakil Menteri Pertahanan maksud kami dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi yang kami dapatkan usai Prabowo tiba tadi di Bandara Internasional Minangkabau, Prabowo sempat beristirahat sebentar di ruang VIP bandara sebelum akhirnya menuju ke lokasi tempat untuk prosesi penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak di Sumatera Barat. Tampaknya Prabowo Subianto kembali berkeliling untuk nantinya melakukan prosesi penyerahan bantuan bencana Sumatera Barat. Kita akan sama-sama saksikan dan juga dengarkan pemirsa, Prabowo Subianto yang akan memberikan keterangan. pikirnya jauh. Saat ini pemirsa, Prabowo Subianto akan menyerahkan bantuan bencana Sumatera Barat di Bandara Internasional Minangkabau. Saat ini bantuan sudah berada di dalam truk pemirsa, di mana bantuan tersebut sudah dikemas berupa sembako, kemudian peralatan rumah tangga, dan nantinya akan didistribusikan di sejumlah wilayah terdampak seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kota Padang Panjang. Tadi kita sama-sama saksikan pemirsa melalui layar kaca Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan juga sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 berkeliling kemudian berbincang-bincang dengan Forkopimda Sumatera Barat, diantaranya Kepala BNPB, jajaran TNI dan juga Polri, kemudian ada Gubernur Sumatera Barat dan juga kepala daerah seperti Bupati Tanah Datar. Selain itu pemirsa tadi juga Prabowo sempat mengecek secara langsung kondisi logistik ataupun kondisi barang-barang yang sudah dikemas dan berada di dalam truk. Kita sama-sama dengarkan pemirsa keterangan dari Prabowo Subianto.
Pemirsa, prosesi penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 tampaknya saat ini sedang dilakukan, di mana Prabowo Subianto tadi sempat memberikan keterangan kepada awak media dan Prabowo juga sempat berkeliling ditemani oleh jajaran Forkopimda Sumatera Barat seperti Kepala BNPB, TNI, Polri, Gubernur dan juga Bupati Tanah Datar untuk melihat-lihat kondisi logistik, kondisi sembako, dan juga bantuan yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam kardus, dikemas begitu dengan rapi, dan nantinya akan disalurkan secara langsung melalui truk yang sudah terparkir di Bandara Internasional Minangkabau. Tampaknya prosesi penyerahan saat ini sudah selesai, pemirsa, di mana Prabowo Subianto kembali menyalami jajaran dan juga para pejabat yang juga turut hadir dan juga mendampingi Prabowo Subianto di Bandara Internasional Minangkabau. Untuk agenda, usai penyerahan bantuan kami akan mengkonfirmasinya lebih lanjut, mengingat agenda dari Menteri Pertahanan saja ini sudah padat, pemirsa. Tadi kedatangan Prabowo Subianto ini secara langsung dengan jet pribadinya dari Abu Dhabi menuju ke Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat. Dan saat ini tampaknya Prabowo Subianto juga sedang menyapa para jajaran yang hadir turut serta untuk menyambut Prabowo Subianto di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Nanti penyerahan bantuan akan langsung, pemirsa, didistribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak, kepada warga secara langsung. Mengingat kondisi bantuan saat ini sudah dikemas, artinya bisa disalurkan secara langsung dan juga diharapkan tepat sasaran kepada warga yang terdampak di beberapa wilayah di Sumatera Barat, khususnya ada 3 wilayah, pemirsa, yang terdampak cukup parah, terdampak oleh banjir bandang, diantaranya adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kota Padang Panjang. Prabowo Subianto juga masih terus menyapa para jajaran Forkopimda Sumatera Barat yang hadir untuk menyambut kedatangan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Kami informasikan juga, pemirsa, data terbaru saat ini 67 dilaporkan meninggal dunia, di mana diantaranya 3 orang masih berada di Rumah Sakit Sijunjung dan belum teridentifikasi. Sementara itu 23 korban hilang masih dalam proses pencarian dan juga evakuasi petugas terkait. Selain itu, pemirsa, ada 989 kepala keluarga yang diinformasikan terdampak serta 44 orang mengalami luka-luka. Dalam 2 bulan terakhir, pemirsa, memang banjir lahar dingin ini sudah 3 kali terjadi. Namun yang kemarin adalah merupakan yang terparah hingga meluluh lantakan rumah-rumah warga dan infrastruktur warga seperti sekolah dan juga masjid yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan juga di Kota Padang Panjang.
Untuk itu proses evakuasi, pencarian korban masih terus dilakukan. Selain itu normalisasi sungai juga saat ini sudah mulai dilakukan oleh tim SAR, tim terkait. Selanjutnya juga untuk relokasi kemudian akan dilakukan di mana memang untuk warga yang tinggal di pinggir ataupun di hulu-hulu sungai ini diharapkan tidak lagi menempati wilayahnya karena berbahaya. Ada himbauan dari BNPB sendiri bahwa kondisi di sana tidak memungkinkan lagi bagi warga untuk meninggali hunian sebelumnya. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi terkini untuk Anda sesaat lagi.